jaring terberat atau terbesar setan kan syahwat. Syahwat. Ya. Mungkin. Iya kan jelas bahwa la'alakum tattaq. Iya. Biar agar kalian yang bertakwa ya kan. Iya. Salah satu tujuannya puasa kan begitu. Memang yang paling ya yang atau jaring terberat atau terbesar setan kan syahwat. Syahwat. Iya, syahwat. Nah, syahwat Gus. Nanti dulu. Ini menarik ya kalau Amin aja dulu. jaring terbesar dari setan yang Ada katanya syahwat. dibelenggu di bulan Ramadan Adalah syahwat. Nah, kenapa masih berkeliaran? Syahwat itu nanti dulu. Syahwat itu kan kebanyakan timbulnya dari makanan. Oh, dari makanan. Oleh karena itu untuk meminimalisir syahwat itu ada puasa. Itu. Jadi puasa ini sama juga dengan lagi menyempitkan, menekan atau mempersempit ruang syahwat, ruang gerak setan, yaitu berupa syahwat. Nah, pertanyaannya yang tadi saya panjenengan sampaikan itu, katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya betul. Loh, kenapa kita masih melakukan kemaksiatan? Itu karena kebiasaan. Jadi bukan dari setan. Memang setan selama 11 bulan ini sudah menggoda sampean dan sampean sudah terbiasa dengan godaan itu. Hanya ketika puasa mereka sudah lepas tangan. Wis dilepas tangan tapi wis biasa iki beli. Jadi biasa. Sudah menjadi kebiasaan. Iya. Berarti ya kan artinya katanya setan nggak ada, nyatanya masih hal-hal tidak baik kita di depan mata Iya, kita. itu kebiasaan. Nah, syahwat melihat istri sendiri dengan syahwat di siang hari boleh nggak, Gus? Kalau melihat istri sendiri dengan syahwat boleh. Yang tidak boleh itu ya bersetubuh dengan istri di siang hari. Tapi kan kalau melihat dengan syahwat otomatis meledak-ledak, Gus. Tapi nggak membatalkan dan nggak haram. Ya, yang haram itu yang sampai menyetubuhi di siang bolong. Kemudian kalau kita hanya merangkul atau mencium istri di siang hari, makruh. Makruhnya bukan karena dia istri yang halal kita, bukan, tapi karena kita sedang puasa itu, kita sedang puasa, terusan menyentuh istri atau mencium istri lah, itu makruhnya di situ. Sama dengan ketika kita di khalayak rame lah, di khalayak rame kok kita mencium istri, kan itu halal kita mencium istri, tapi karena di khalayak rame nggak boleh. Itu menggugurkan muru'ah, itu kewibawaan, keperwiraan. Nah, berarti itu tadi mencium istri di siang hari, merangkul, bahkan akhirnya syahwat lagi. Iya. Itu tidak membatalkan. Nggak membatalkan. Nah, ternyata ini tidak sampai bersetubuh, itu keluar mani, Gus. Nah, kalau keluar mani ya berarti batal karena kalau dengan menyentuh ya, dengan menyentuh atau dengan mencium sampai keluar batal. Berarti itu batal ya, Gus? Batal. Nah, berarti melihat dengan syahwat istri sendiri tidak membatalkan kalau istri orang lain. Ini jawabannya nih sulit, ini pertanyaan sulit ini. Jawabannya sulit ini ya. Orang apa-apa keluar ya begitu. Artinya kan syahwat saja nggak batal. Kita melihat misalkan orang lain lah, Gus, syahwat gitu. Batal nggak, Gus? Lah kemarin kan sudah dibahas. Sudah dibahas loh. Ya ini kan lebih detail. Jadi kalau kita
misalnya kita melihat buku-buku itu ya, Bu, atau gambar-gambar yang tak senonoh itu. Kalau kebiasaannya melihat itu keluar sampai keluar air sperma, kok ternyata kita melihatnya di siang bolong dan keluar, batal. Tapi kalau biasanya kalau kita lihat nggak sampai keluar, tidak batal. Nah, tiba-tiba kok pas bulan puasa melihat kok keluar, nggak batal. Nggak batal. Nggak batal. Karena tidak terbiasa. Gitu. Tapi menghilangkan pahala. Jadi itu apa ya? Memang hukum fikih seperti itu. Sama dengan begini, ketika sampean mandi di sungai, kemudian kemasukan air telinganya, ketika kita berendam loh di sungai itu batal. Maksudnya ketika kemasukan air loh. Tapi ketika kita mandi ngebiur di kamar mandi ngebiur atau pakai shower, ini enggak kemasukan air ya, enggak batal. Tapi kalau sungai batal. Batal. Karena apa? Karena kemungkinan kemasukan air ketika berendam lebih besar daripada ketika mengguyur kebiur. Itu hukum fikih seperti itu. Nah, kalau memasukkan benda misalkan ngorek kuping, kalau sampai ke bagian dalam ya batal. ngupil gitu. Kalau sampai ke bagian dalam batal. Oh, sama kalau enggak ya cuma tidak sampai dalam. Ya enggak. Kan ada keterangan ngorek kuping saja. Ya kalau sampai bagian dalamnya batal. Terlalu dalam. Batal. Jadi syahwat tidak batal, cuman menghilangkan pahala puasa. Ya kalau sama istrinya, kalau istrinya sendiri kan halal nggak apa-apa, cuma makruh. Tapi kalau istri orang lain lah. Ya, maksudnya. Nah sekarang medsos scroll. Oh sudah menjadi apa ya, jambalan sekarang. Iya, apalagi iklannya tahu-tahu, kan kita lagi banyak sekali konten-konten ngaji, tahu-tahu iklannya seperti itu, Gus. Jadi memang mata ini sudah dijaga. Tapi juga terkadang lihat lihat operatornya juga kok. Kenapa, Gus? Lihat operatornya, operator HP itu. Jadi iklannya loh, itu tergantung operatornya. Tergantung operatornya. Kalau operatornya orang baik, ya insya Allah ya, yang keluar ya baik-baik, iklannya baik-baik. Insya Allah. Nah, ya. Banyak juga. Kemarin itu ini masih awal-awal Ramadan, orang pada pulang dari luar kota dan sebagainya. Kesempatan untuk nyekar, itu sebenarnya tradisi itu memang tradisi Ramadan apa bagaimana, Gus? Karena ya nyekar awal Ramadan atau sebelum Ramadan sampai nanti Idul Fitri. Kan yang jelas itu kan kita Ramadan kan mau menghadapi bulan yang mulia, bulan suci, kita perlu apa ya? Kita perlu mempersiapkan diri antara lain ya dengan meminta doa kepada alim ulama, termasuk alim ulama yang sudah wafat, meninggal. Perlu kita minta doa walaupun sudah wafat. Kalau sudah wafat, karena hakikatnya mereka kan masih hidup, ya kan. Terus orang tua juga, dan itu sampai pahala itu kita kirim doa kepada mereka sampai. Saya pernah sowan ke kiai saya itu, beliau mengatakan begini, bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa berinteraksi seperti layaknya orang yang masih hidup. Dengan yang masih hidup? Iya, selayaknya orang yang masih hidup, cuma sudah beda alam. Bahkan orang yang sudah meninggal itu lebih awas. Jadi nggak ada salahnya, misalnya mau puasa kita mohon doa biar diberi kemudahan, biar diberi kekuatan itu. Berarti sedih juga kalau misalkan awal Ramadan orang anak putune pada nyekar, itu mereka sedih. Otomatis ya.
Dan itu sampai, pahalanya sampai. Seperti yang pernah saya ceritakan itu dulu, ada orang itu saking kepenginnya memberikan sedekah kepada orang tuanya, tapi karena dia nggak punya, akhirnya dia itu pergi ke pasar, kemudian mengambil kulit-kulit semangka, dibawa pulang, terus dia kasihkan ke makan kuda. Kemudian malamnya itu orang tua yang sudah meninggal itu Di sana mimpeni lah. Matur nuwun. Nyo lagi kepengen semangka, kok malah kok ngirimi semangka. Padahal ngasih makannya ke kuda. Iya, ke kuda, dan itu kulitnya. Mungkin karena diniatkan, Gus. Iya, jadi itu menunjukkan bahwa niat baik kita untuk sedekah kepada orang yang sudah meninggal sampai juga. Sebagaimana ngamal buruk kita juga sampai kepada mereka. Oh, kita berbuat jelek pun mereka merasakan. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan itu, ada orang udah meninggal dunia, kemudian menemui orang alim dalam mimpinya itu, tolong bilangin anak saya sekarang lagi disiksa disepaki jaran. Akhirnya kiainya itu ke rumahnya si orang itu, dan ternyata di depan rumahnya anaknya lagi main kuda lumping, EBGBK. Lagi wuru ya, Gus. Dari mangani beling. Akhirnya orang tuanya dapat kiriman sepakan atau kiriman ketidak madorot lagi. Jadi amal baik atau amal buruk yang kita lakukan pun sampai kepada mereka. Oleh karena itu ketika kita mau puasa pun kita disunahkan untuk berziarah, untuk mohon doa restu. Ya seperti itu. Apalagi kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang dermawan, kepada alim ulama itu kan. Alhamdulillah, ini serba-serbi Ramadan ini banyak sekali yang belum kita bahas. Masih banyak sebenarnya, Gus. Iya, ya. Tapi nanti kita sambung lagi. Berarti baru serbanya ya? Iya, serbinya belum. Serbu itu ada lagi, Gus. Serbi, serba 5.000. Nah, dan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik untuk kita semua, untuk semua muhibin Kiai Tribun juga selalu diberkahi, menjalankan puasanya dengan lancar. Amin. Selalu pantengin, jangan lupa, insya Allah jenengan itu ngetik tool saja di subscribe itu jariah gede banget. Ya, betul. Terus Gus, sampai ya Gus, sampai monetes maksudnya. Mau netes jangan netes. Terima kasih semuanya, selalu sehat selalu dan panjang umur dan gampang kasar rezekinya. Amin. Terima kasih Gus. Ya. Semoga manfaat ilmunya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Progresis papat